Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya. Pada pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi yang berjudul gelombang mekanik. Sebelum kita mempelajari tentang materi gelombang mekanik, kita harus tahu dulu nih, siapa penemu dari gelombang mekanik. Penemunya ialah bernama Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1887 Wina, Austria, Hungaria dan meninggal pada tanggal 4 Januari 1961 di umurnya ke-73 Vienna, Austria. Ia memiliki kewarganegaraan Austria, Irlandia, dengan kebangsaan Austria. Gelombang ialah getaran yang merambat. Panjang gelombang biasanya ditunjuk oleh huruf Yunani yang disebut dengan lambda. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik ialah suatu gelombang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contoh dari gelombang mekanik ialah gelombang suara, air laut, gempa, tali, selinki atau pegas. Gelombang air laut merupakan gelombang dengan medium perambatan air laut. Yang kedua, gelombang suara ialah dihasilkan dari getaran benda dan merambat melalui udara. Yang ketiga, gelombang gempa. Gelombang gempa ialah terjadi akibat pergerakan kerak bumi dan merambat melalui tanah. Yang keempat, gelombang tali. Gelombang tali itu ialah berupa getaran pada tali yang merambat. Gelombang selinki atau pegas ia adalah terjadi akibat selinki yang digetarkan. Nah, suara akan memerlukan udara atau medium lainnya untuk menyalurkan energi gelombangnya untuk merambat. Jadi, tanpa adanya udara atau medium perambatannya, gelombang suara tidak akan bisa merambat. Makanya, di luar angkasa, astronot itu tidak bisa berbicara dan mendengar suara astronot yang lain tanpa memakai alat bantu komunikasi elektronik. Sifat-sifat dari gelombang mekanik terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, dibiaskan atau refraksi. Dan yang ketiga, dipadukan atau interferensi. Dan yang terakhir, dibelokkan atau disebarkan atau bisa disebut dengan difraksi. Karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang mekanik memerlukan alat atau perantara agar bisa berpindah. Yang kedua, gelombang memiliki panjang gelombang. Yang ketiga, periode gelombang. Yang keempat, frekuensi gelombang. Dan yang kelima, cepat rambat gelombang. Keterangannya, panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan terpolarisasi itu sangat berbeda. Panjang gelombang transversal bisa diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Periode gelombang ialah waktu yang dibutuhkan untuk bisa menempuh satu gelombang. Frekuensi gelombang, jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang, itu ialah suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detik. Jenis-jenis dari gelombang mekanik. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, jenis-jenis gelombang mekanik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah suatu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh dari gelombang transversal, yang pertama gelombang pada tali, yang kedua gelombang cahaya, yang ketiga gelombang permukaan air, dan yang keempat gelombang geser. Dan di sini ada gambar dari gelombang transversal. Kita bisa perhatikan. Selanjutnya ialah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini ialah jenis gelombang yang memiliki arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh dari gelombang longitudinal ialah gelombang pada selinki atau pegas, dan yang kedua gelombang bunyi di udara. Dan di sini ada gambar dari gelombang longitudinal.
Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan oleh penghalang berupa celah-celah sempit. Jika celah berukuran besar, maka difraksi tidak akan terlihat. Tetapi, jika celahnya sempit, maka difraksi bisa terlihat dengan jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Maka, gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut menjadi pusatnya. Contoh dari difraksi gelombang mekanik adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang cm sampai beberapa meter. Dan contoh lainnya ialah seperti tikungan yang berada di jalanan. Nah, itu contoh juga dari difraksi gelombang mekanik. Dan selanjutnya yang akan kita bahas ialah interferensi. Ketika kita melempar dua buah batu ke sungai, di sungai akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran. Perpaduan gelombang yang ditimbulkan itu disebut dengan interferensi gelombang. Interferensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, interferensi konstruktif, dan yang kedua, interferensi destruktif. Apa sih yang dimaksud dari interferensi konstruktif dan destruktif? Nah, jadi interferensi konstruktif itu jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, atau dia itu saling membangun. Tapi kalau interferensi destruksi itu ialah jika puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang atau saling melemahkan. Contoh dari interferensi ini adalah gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi dua tadi, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Contoh dari penerapan interferensi gelombang mekanik ialah dua buah loudspeaker. Misalnya, waktu kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Dan itu ialah contoh dari interferensi gelombang mekanik. Selanjutnya, yang akan kita bahas ialah rumus gelombang mekanik. Yang pertama, rumus periode gelombang, yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Dan yang kedua, rumus frekuensi gelombang, yaitu frekuensi sama dengan N per T kecil. Dan rumus yang ketiga ialah rumus cepat rambat gelombang. Rumusnya V sama dengan lambda dikali F sama dengan lambda dibagi T besar. Nah, jadi ini ada keterangannya. T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, N sama dengan banyak gelombang, F sama dengan frekuensi, V sama dengan cepat rambat, dan lambda sama dengan panjang gelombang. Soal yang pertama, suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 16 cm. Dan di sini disajikan gambar agar kita bisa mengetahui apa-apa saja yang sudah diketahui dari gambar tersebut. Dan di sini kita disuruh jawab, tentukan yang pertama frekuensi, yang kedua panjang gelombangnya, dan yang ketiga cepat rambat gelombangnya. Yang A, T sama dengan T per N, sama dengan waktunya tadi ada 8 dibagi dengan N-nya itu 2, sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4S, maka F sama dengan 1 per T. T yang tadi kita udah dapat adalah 4, berarti 1 per 4 sama dengan 0,25 Hz. Yang B, lambda sama dengan S per N. S-nya itu jarak tadi yang kita ketahui itu adalah 16, dibagi dengan N-nya itu banyaknya gelombang 2, 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Dan yang C, V sama dengan
F dikali dengan lambda. Frekuensinya tadi kita dapat 0,25 Hz dikali dengan tadi panjangnya gelombang itu 8 cm sama dengan dapat hasilnya adalah 2 meter per sekon. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.